Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sartika Kumala Dalimunte. Di sini saya akan memaparkan sebuah PowerPoint mengenai anatomi dan fisiologi sistem otot. Otot merupakan suatu organ atau alat yang memungkinkan tubuh dapat bergerak. Ini adalah suatu sifat penting bagi organisme. Gerak sel terjadi karena sitoplasma berubah bentuk. Pada sel-sel, sitoplasma ini merupakan benang-benang halus yang panjang disebut miofibril. Kalau sel otot mendapat rangsangan, maka miofibril akan memendek. Dengan kata lain, sel otot akan memendekkan dirinya ke arah tertentu atau berkontraksi. Menurut letaknya, otot tubuh dibagi dalam beberapa golongan sebagai berikut. A. Otot bagian kepala. Otot bagian kepala dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama otot pundak kepala, yang dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu musculus frontalis yang berfungsi mengurutkan dahi dan menarik dahi mata. Yang kedua, occipitalis terletak di bagian belakang yang berfungsi menarik kulit ke belakang. 2. Otot wajah yang dibagi menjadi sub-sub sebagai berikut, yaitu otot mata dan otot bola mata sebanyak 4 buah. Musculus obliquus oculi atau otot bola mata yang terdapat di sekeliling mata yang berfungsi memutar mata. Musculus orbicularis oculi atau otot lingkar mata yang terdapat di sekeliling mata yang berfungsi sebagai penutup mata. Musculus levator palpebra superior terdapat pada kelopak mata yang berfungsi menarik mengangkat kelopak mata ke atas pada waktu membuka mata. Ketiga, otot mulut atau bibir dan pipi terbagi atas musculus triangularis dan musculus orbicularis oris atau otot sudut mulut yang berfungsi menarik sudut mulut ke bawah. Musculus quadratus labii superior atau otot bibir atas yang mempunyai origo pinggir lekuk mata menuju bibir atas dan hidung. Musculus quadratus labii inferior terdapat pada dagu yang merupakan kelanjutan pada otot leher. Fungsinya adalah menarik bibir ke bawah atau membentuk mimik muka ke bawah. Musculus buccinator yang membentuk dinding sampai rongga mulut, fungsinya menahan makanan waktu mengunyah. Musculus zygomaticus atau otot pipi yang berfungsi untuk mengangkat dagu mulut ke atas waktu senyum. Keempat, otot pengunyah yang terbagi atas musculus masseter yang berfungsi mengangkat rahang bawah pada waktu mulut terbuka. Musculus temporalis yang berfungsi menarik rahang bawah ke atas dan ke belakang. Musculus pterygoid internus dan externus yang berfungsi menarik rahang bawah ke depan. Yang kelima yaitu otot lidah yang terbagi atas musculus genioglossus yang berfungsi mendorong lidah ke depan. Musculus styloglossus yang berfungsi menarik lidah ke atas dan ke belakang. B. Otot leher. Otot bagian leher. Otot bagian leher dibagi menjadi 3 bagian, yaitu musculus plastima terdapat di samping leher menutupi sampai bagian dada. Fungsinya menekan mandibular, menarik bibir ke bawah dan mengurutkan kulit bibir. Musculus sternocleidomastoid terdapat di samping kiri dan kanan leher yang berfungsi menarik kepala ke samping kiri, kanan dan memutar kepala. Musculus longissimus capitis terdiri dari splenius dan semispinalis capitis. Ketiganya terdapat di belakang leher dengan fungsi untuk menarik kepala belakang
dan menggelengkan kepala. C. Otot bagian perut. Otot ini terdiri atas musculus abdominalis internal atau dinding perut. Linea alba yaitu garis tengah dinding perut. Musculus abdominalis external. Musculus obliquus externus abdominis. Musculus obliquus intermus abdominis. Musculus transversus abdominis. D. Otot tungkai atas. Otot tungkai atas mempunyai selaput pembungkus yang sangat kuat dan disebut fascia lata, yang dibagi menjadi 3 golongan, yaitu 1. Otot abduktor yang terdiri dari musculus abductor maldanus sebelah dalam, musculus abductor brevis sebelah tengah, musculus abductor longis sebelah luar. Yang kedua yaitu extensor atau quadriceps femoris atau otot berkepala 4 yang terdiri dari musculus rectus femoralis, musculus vastus lateralis external, musculus vastus medialis internal, musculus vastus intermedial, otot flexor femoris yang terdapat di bagian belakang paha. Otot tungkai bawah terdiri dari otot tulang kering depan musculus tibialis anterior, fungsinya mengangkat pinggir kaki sebelah tengah dan membengkokkan kaki. Musculus extensor thalamus longus yang fungsinya meluruskan jari telunjuk ke ketengahan jari manis dan kelingking jari. Otot jempol fungsinya dapat meluruskan ibu jari. Urat Achilles atau tendon Achilles yang fungsinya meluruskan kaki di sendi tumit dan membengkokkan tungkai bawah lutut. Otot tulang betis belakang atau musculus tibialis posterior fungsinya dapat membengkokkan kaki di sendi tumit dan telapak kaki sebelah ke dalam. Otot kedang jari bersama fungsinya dapat meluruskan jari kaki atau musculus extensor phalangus. Bagian-bagian otot pembentuk tubuh manusia antara lain: A. Sarkolema. Sarkolema adalah membran yang melapisi suatu sel otot yang fungsinya sebagai pelindung otot. B. Sarkoplasma. Sarkoplasma adalah cairan sel otot yang fungsinya untuk tempat di mana miofibril dan miofilamen berada. C. Miofibril. Miofibril merupakan serat-serat pada otot. D. Miofilamen. Miofilamen adalah benang-benang atau filamen halus yang berasal dari miofibril. Miofibril terbagi atas 2 macam, yakni miofilamen homogen terdapat pada otot polos. Yang kedua, miofilamen heterogen terdapat pada otot jantung atau otot kardiak dan pada otot rangka atau otot lurik. Jenis-jenis dan struktur otot. Yang pertama yaitu jaringan otot polos. Otot polos mempunyai serabut kontraktil yang tidak memantulkan cahaya berselang-seling, sehingga sarkoplasmanya tampak polos dan homogen. Otot polos mempunyai bentuk sel seperti gelendong, bagian tengah besar dan ujungnya meruncing. Dalam setiap sel otot polos terdapat satu inti sel atau yang terletak di tengah dan bentuknya B. Jaringan otot lurik atau jaringan otot rangka.
Otot lurik mempunyai serabut kontraktil yang memantulkan cahaya berselang-seling, gelap atau anisotrop dan terang isotrop. Sel atau serabut otot lurik berbentuk silindris atau serabut panjang. Setiap sel mempunyai banyak inti dan terletak di bagian tepi sarkoplasma. Otot lurik bekerja di bawah kehendak atau otot sadar sehingga disebut otot volunter, dan selnya dilengkapi serabut saraf dan sistem saraf pusat. Kontraksi otot lurik cepat tetapi tidak teratur dan mudah lelah. Otot lurik disebut juga otot rangka karena biasanya melekat pada rangka tubuh, misalnya pada bisep dan trisep. Selain itu juga terdapat di lidah, bibir, kelopak mata, dan diafragma. Otot lurik berfungsi sebagai alat gerak aktif karena dapat berkontraksi secara cepat dan kuat sehingga dapat menggerakkan tulang dan tubuh. C. Jaringan otot jantung. Otot jantung berbentuk silindris atau serabut pendek. Otot ini tersusun atas serabut lurik yang bercabang-cabang dan saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga sel otot jantung mempunyai satu atau dua inti yang terletak di tengah sarkoplasma. Otot jantung bekerja di luar kehendak atau otot tidak sadar, atau disebut juga otot involunter, dan selnya dilengkapi serabut saraf dari saraf otonom. Kontraksi otot jantung berlangsung secara otomatis, teratur, tidak pernah lelah, dan bereaksi lambat. Dinamakan otot jantung karena hanya terdapat di jantung. Kontraksi dan relaksasi otot jantung menyebabkan jantung mengoncut dan mengembang untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Ciri khas otot jantung adalah mempunyai diskusi interkalaris, yaitu pertemuan dua sel yang tampak gelap jika dilihat dengan mikroskop. Sistem otot pada tubuh manusia adalah hal yang sangat penting. Bahkan 40% bobot tubuh manusia adalah otot. Ia membantu tubuh untuk bergerak, berbicara, mengunyah, memompa darah, bernapas, mencerna makanan, hingga mengatur suhu tubuh manusia. Berbeda jenis otot, maka akan berbeda juga cara mereka bekerja di dalam tubuh. Sistem otot pada tubuh manusia terdiri dari berbagai jenis otot yang masing-masing memainkan peran penting dalam fungsi tubuh. Otot memungkinkan seseorang untuk bergerak, berbicara, dan mengunyah. Bahkan otot juga mengontrol detak jantung, pernapasan, dan juga pencernaan. Fungsi lain dari sistem otot juga mencakup pengaturan suhu tubuh dan penglihatan. Otot menyumbang sekitar 40% dari berat badan seseorang, dengan otot terbesar di tubuh adalah gluteus maximus di area bokong. Sistem otot pada tubuh manusia mengandung lebih dari 600 otot yang bekerja sama untuk memungkinkan fungsi tubuh secara penuh. Seperti halnya bahwa sistem kerja otot pada manusia memiliki beberapa jenis, yaitu seperti otot rangka, otot polos, dan juga otot jantung. Gangguan pada kondisi otot di tubuh yaitu nyeri otot, yang merupakan masalah umum yang dapat menandakan banyak masalah. Bahkan jika itu adalah sesuatu yang sederhana,
seperti penggunaan yang berlebihan akibat olahraga atau bekerja. Beberapa gangguan pada kondisi otot yang mempengaruhi otot yaitu seperti nyeri otot, keseleo dan ketegangan, memar, kram, miopati, distrofi otot, penyakit Parkinson, fibromialgia, sklerosis ganda. Nutrisi dan olahraga yang tepat penting untuk menjaga semua otot tetap sehat, baik otot jantung, otot polos maupun otot rangka. Sekian pemaparan dari saya mengenai anatomi dan fisiologi sistem otot. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.